Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan asis tentang DED ya. Tapi DED-nya kan sedikit aja, sebenarnya lebih ke penampangnya. Nah, jadi nanti aku akan kasih PCLP-nya. Jadi kan nanti PCLP-nya yang programnya kalian bisa buka seperti ini. Nah, terus cek. Nah, jadi nanti saya akan kasih template Excel-nya. Nah, ini nanti by doing aja. Pertama kita buka Hekras. Oke, nah di Hekras ini kita klik yang geometri kemarin. Nah, jadi kan kita ada beberapa section nih. Untuk sectionnya itu nanti gambarnya yang tersedia, yang harus siap. Setahu saya, kurang lebih seperti ini. Kalau dari kemarin. Jadi ada tambah atas, kan seperti ini nanti. Nah, kemudian ini ada apa namanya? Ada uh, vertikal, potongan memanjat long section. Nah, terus kemudian ada cross section juga dan tambah atas. Nah, karena kemarin bangunannya kalau nggak salah sesuaikan dengan teman-teman ya. Kemarin DPT dan atau turap gitu. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan dari dosen gue tadi kemarin. Kemudian cek tanggul. Ini kalau semisal tanggul atau turap ya. Ini kan ada tempat atas bangunan tanggul, terus detail tanggul, cross section. Misal ini halaman 6. Nomor gambar 6 ya. Nah, ini cross section tanggulnya. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Yang pertama kita buka Hekras. Untuk semua penampang, setahu saya semuanya ya, semua cross section. Nah, ini edit geometri data. Nah, terus, nah, ini ya, terus kita buka cross section. Misal kita dari titik sungai paling awal. Ini kita copy dulu. Nah, kalau sudah kita buka Excel-nya. Oke. 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 Misal gini. Nah, ini kita copy kan. Ini semisal kita kosongin dulu aja. Nah, ini udah aku kosongin. Ini kita copy. Ctrl C. Nah, terus kita transpose ya ke kanan. Terus pas spesial ini transpose. Nah, jadi biar diri nanti vertikal ke horizontal. Begitu juga dengan ini. Ini kita copy. Transpose. Nah, terus ini sebenarnya kita bisa satu-satu atau bahkan lebih dari 8. Tapi kalau 8 langsung sekaligus apa namanya berat ya. Nah, ini misal aku ambil contoh 2 aja. Kan ini stasiun 1 dan nah ini nama stasiunnya ini nggak terlalu pengaruh ya. Tapi kalau misal teman-teman mau ganti stasiun, oke, lanjut. Misal ini nama stasiunnya, ini sesuaikan dengan nama stasiun ini. Tapi mana itu? Ini. Ini bisa disesuaikan manual. Itu optional sih. Nah, terus ini saya lanjut ke next stasiun keduanya. Nah, nah bisa di cut aja sebenarnya.
Nggak harus di copy. Nah, oke. Oh ya, sama formatnya pasti kan punya teman-teman. Kalau kan formatnya titik ya. Nah, ini kemungkinan Excelnya tuh pakainya titik. Jadi kalau misal koma, dia nggak akan kebaca. Jadi bisa diganti aja sesuai dengan punya format penulisannya. Nah, ini itu artinya dia X, arah X, sumbu X-nya, elevasi dan Y-nya itu stasiun panjangnya. Seperti itu. Nah, ini datumnya udah nggak usah diganti karena ini ambil nilai dari minimumnya. Nah, misal ini dua ya. Nah, ini abaikan aja. Kita mau ambil dua stasiun ini. Nah, kita klik setting. Nah, ini skala vertikalnya bebas bisa sesuaikan. Kalau saya pakainya 500-500. Ini 1:1. Uh, Jarak koordinat X-nya ini nggak usah diatur, nggak apa-apa. Nah, terus ini cross section. Kalau misal kita mau ambil cuma satu aja, misal kita cuma ambil satu stasiun, ini kita sesuaikan nomornya nomor satu, tuh satu. Nah, karena kita mau ambil dua dari tadi ya, dari stasiun satu dan nomor satu dan nomor dua, maka ini kita ubah. Nah, kalau sudah, simpan dulu. Terus ini yang desain dan lain-lain ini nggak usah diisi ya. Kita cukup isi yang data data OGL aja. Terus kita buka ke CLP. Nah, kita klik cross section existing. Nah, ini pastikan udah sesuai ya. Nomor satu dan 2 skalanya 500-500 kita samakan dengan yang tadi. Sudah sama. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kita simpan misal di mana ya? Misal section 1-2. Nah, filenya dalam bentuk SCR, script, terus kita save. Nah, terkadang kalau semisal punya saya itu kan hang ya, ini langsung di close aja. Nah, ini close the program. Nah, udah. Kalau udah, kita buka AutoCAD. Terus kita buka ini, tab command-nya, kita klik SCR. Kita enter. Nah, kita buka dari file tadi. Saya namanya tadi di data D ya. Di ini. Nah, tadi kan saya namanya ini. Terus kita klik aja. Nah, jadi dia otomatis gini. Nah, nanti ini adalah bentuk penampang sungai real dalam skala 500-500. Kita pakai ini, ya, di mana nanti kita olah untuk jadi standar kaidah DED. Nah, kalau standar kaidah DED kan teman-teman bisa cari sendiri yang di contoh tadi. Itu nggak ada caranya karena itu full manual. Gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa rapikan. Bisa contohnya seperti ini. Ini nggak usah dirubah, yang penting nanti ada elevasinya. Nanti teman-teman tambahkan elevasi. Ini nah nanti, sorry. Nah, nanti buat di DED yang pertama adalah penampangnya dulu. Nanti kita rubah terus dibuatkan cop. Tapi yang penting adalah gambarnya dulu aja. Nanti ada semua cross section dalam muka air normal, terus muka air banjir, dan nanti kondisi bangunannya secara realnya. Nah, kalau ini kan punya saya letak tanggulnya seperti ini ya. Ini kondisi tanpa muka air normal. Nah, ini tanggulnya sesuai dengan yang sudah didesain kemarin. Seperti itu. Untuk gambar tanggulnya normal aja sesuai dengan DED kemarin sebagai contoh laporannya
Nah ya, contoh laporan tuh di nah ini contoh laporannya. Kalau misal kemarin kan saya ada tanggul, DPT dan ground seal dan pintu air. Kayaknya untuk saat ini yang sama tanggul dan atau DPT ya. Nah, yang pertama kan kita gambar dulu standarnya kemarin kan. Tinggi jagaannya berapa, 3, terus sisi perbandingannya 1:2, terus lebar bawahnya berapa. Ini kan sudah di laporan. Nanti misal teman-teman bingung, bisa contohkan di sini ya. Hmm, oke. Nah, ini ada di laporan yang sudah saya kirim di grup. Nah, terus ini penggunaan dari softwarenya. Nah, nanti cikal bakal untuk masuk ke DED-nya. Nanti 1:1 kan. Nanti seperti ini. Yang dimana nanti gambar ini dihitung untuk digunakan untuk menghitung volume. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk DPT, tanggul. Ini detail perhitungannya sudah ada. Nah, tanggul itu nanti kita ada 3 kondisi. Tanggul dihitung sesudah banjir. Nah, ya contohnya. Nah, kemarin kan kalau sama dosen ini kalau nggak salah sudah ada menghitung tanggul ya. Jadi yang kritis itu adalah kita menghitung dalam 3 kondisi. Yaitu adalah muka air soalnya belum berpengaruh. Artinya belum ada muka airnya kayak tadi yang gambar tadi mana ya. Nah, ini kan belum ada muka airnya. Jadi masih pure, murni. Terus nanti setelah selesai dibangun, muka air sungai banjir maksimum. Nah, jadi ini pada saat kondisi banjir kalian berapa? Itu bisa dihitung ketinggiannya. Nah, terus ini yang paling kritis. Ini muka air sungai banjir turun mendadak. Jadi ketika apa namanya? Ketika debit mencapai puncak maksimum, kemudian setelah itu langsung surut. Nah, itu ya kondisi paling kritis di mana ini yang menentukan keamanan tanggulnya. Nilainya pasti paling besar di sini. Nah, ini untuk tanggul. Terus untuk DPT, kalian bisa cek juga ya. Ini kan tanggul udah ada 3 kondisi. Untuk DPT. Ini kan saya cantilever wall. Ini sesuai dengan standar di laporan 0,3 sampai H/12, hanya itu tingginya ini dari atas sampai bawah dari tanah. Saya pakainya yang cantilever. Ini perhitungannya sudah ada. Teman-teman bisa tinggal cari. Nah, ketika sudah dihitung, ini kan saya sebenarnya pakai software ya. Uh, hmm, nah, saya pakai software Geo5 dan ASDIP Retain sebenarnya. Tapi tergantung optional dosen geoteknik kemarin disesuaikan aja perhitungannya. Nah, ini rumus-rumusnya udah ada. Nah, terus, nah ini ada tutorial sedikit penggunaan ASDIP-nya. Kalau misal masih bingung, nanti bisa, karena saya kemarin konsepnya adalah meng-compare perhitungan manual dengan software. Nah, nanti dapat gaya gesernya, stability safety-nya, kita juga langsung input kan. Nah, jadi nanti ada tekanan airnya, tekanan passive pressure dan active pressure-nya sudah langsung input. Nah, oke, itu aja sih. Pintu air enggak. Nah, jadi nanti seperti itu diolahnya, tinggal dirapikan. Nanti ketinggian airnya disesuaikan dengan kondisi air kerasnya. Jadi nanti ada 3 kondisi ya section ini. Ini kan semisal ini section stasiun 1947 semisal. Berarti nanti kopi ada 3. Uh, berarti yang kondisi pertama adalah kondisi pure seperti ini. Ini nanti tambahin ketinggian air. Terus kondisi kedua adalah ketika ada bangunan. Dan kondisi ketiga adalah ada bangunan dan banjir maksimum seperti itu.
atau nanti sesuaikan dengan ketentuan kemarin. Dan ini ada contoh juga laporan reserve drawing. Nah ini kalau detailnya lebih bagus seperti ini. Tapi ini untuk bronsil ya. Tapi ini kita mencontohkan ini untuk standar kaidah penggambarannya. Nah, ini ada elevasi, ada cross section, ada potongannya. Yang dimana nanti detail-detailnya itu jelas. Ada contoh seperti ini ground seal. Ini ada elevasinya. Itu nah. Terus ada apa namanya? Nama nama keterangan gambar dan scale-nya. Untuk detail saya kurang tahu ya. Kayaknya detail ulangan kan nggak pakai kalau DPT. Tapi kalau detail bangunan tetap. Contoh kalau di sini, nah nanti ada detail juga. Nah, nah seperti ini. Jadi nanti detailkan gambarnya. Ini wajib karena nanti ini untuk mengetahui volume dan juga. Nah jadi nanti di sini sudah terpasang dalam kondisi terpasang. Nah jarak dari ini ke sini tuh berapa? Nanti teman-teman sesuaikan. Ini untuk tanggul ya. Nah ini untuk DPT. Nah sebenarnya kalau untuk kemarin case-nya DPT itu pakai tulangan, tapi untuk kali ini saya kurang tahu, nanti bisa sesuaikan. Kalau misalnya pun pakai tulangan, nanti detailkan seperti ini. Nah, ini saya pakai input software-nya. Nah, nanti coba seperti ini. Sesuaikan dengan kaidah penggambaran yang rapi. Nah, nanti setelah digambar, nanti kan misal seperti ini. Nah, timbunan tanahnya nanti dihitung. Bukan dihitung sih, diarsir. Misal di tes ini, misal ini. Nah, nanti kan ini untuk timbunan. Sorry, ini untuk timbunan, ini galian. Nah, nanti kan standarnya udah ada. Ini yang horizontal, ini untuk galian, ini untuk tanah timbunan. Oke, itu aja sih. Sisanya manual karena gambar dan kaidah standarnya itu harus digambar manual. Dan perhitungannya sesuaikan bentuknya dengan hasil dari ya teknik kemarin. Ini harus ada tampak atasnya juga. Ini adalah kondisi muka air banjir ya. Selebihnya bisa dicek-cek lagi. Dan nanti juga dikasih kontur juga ya. Oke, gitu aja sih. Dan nanti terkait KCLP-nya saya kirim di grup. Nah, nanti bisa nih 5 sekaligus. Tapi kalau lebih dari 5 saya kira berat ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih.